karena surganya kan ada dua. Kalau Gini tadi ya, kalau menurut saya Pak, singkatnya sebenarnya jangan-jangan surganya Islam ini di ruang radiologi setiap rumah sakit Pak. ya ada. Kalau Hambali, mazhab Hambali dibaca pelan-pelan. Oh, Lalu baca dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mau nanya, yang benar mana? Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. aja. Mungkin Scott bahas Trinitas RT6 aja ya. Gimana? Iya, ya tapi apa ya? Saya pikir kalau seperti yang disampaikan Pak Lidar itu terakhir, bahwa seseorang bisa salah memahami Trinitas, saya pikir itu tidak masalah ya. Setiap orang Iya, nggak masalah. bisa salah dalam Nggak masalah, pemahaman. bisa salah. Saya juga bisa salah. Yang Bagi salah itu adalah kalau kita tidak tahu itu benar lalu mengajarkannya. Nah, berarti Nah, kan itu dia. itu membahayakan Jadi orang lain kan. Gini, Itu Scott, orang tuh ada tiga kalau menurut saya. Ada orang yang tahu dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, ada orang yang tahu bahwa dia sebenarnya tahu. Nah, yang repot dia tahu, dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya tidak tahu. Tidak tahu dikasih tahu nggak mau, Pak. Iya, dia tidak merasa dirinya tidak ngerti, malah menganggap dirinya dia paling ngerti. Ini yang bahaya, tidak tahu bahwa dirinya dia tidak tahu. Gitu. Konyol gitu Pak. Silakan. Ya, jadi yang dikecam oleh Tuhan Yesus itu kan pengajar sesat ya. Iya, itu betul. yang dikecamnya, bukan orang yang tersesat. Justru Tuhan Yesus sangat mengasihi orang yang tersesat kan. Pengajaran yang sesat ya. Iya. Pengajar yang sesat itu Guru-guru palsu, guru-guru palsu, nabi palsu, nabi palsu ya kan. Ajaran setan-setan ya kan. Iya. Ya, saya pikir itulah. Tapi kita yang masih hidup, saya pikir juga saya sangat menghimbau setiap kita juga belajar. Saya sendiri juga terus belajar mengenal itu ya. Karena kan juga belajar. Saya masih muda ya. Saya masih muda dan saya masih tua, Pak. Iya, pasti lebih tua dari saya, Pak. Nggak, maksud saya begini kan. Ada aja orang yang kita ketemu lalu mungkin mereka bertanya, nah, masa kita gelagapan? Tapi kan itu artinya kan kita perlu belajar lah. Nah, cuma memang kita perlu hati-hati. Zaman sekarang ini kan banyak juga pengajar-pengajar sesat ini yang memiliki akses ke mimbar di gereja-gereja. Nah, tapi pengajarannya semua ngajarkan Yesus yang lain, ajarkan doktrin yang lain. Itu memang Scott, gimana? Sebentar. Kalau seumur Scott ya, itu sudah menjadi nabi kalau RT6 itu. Enggak lah, itu di sebelah itu kan 40. Saya belum sampai 40. Kan dia jadi nabi umur 40. Iya, Scott baru 16 kok. Tadi Pak Ibnu udah ini langsung udah kena press dia. Kamu dia lihat. Nanti tonton lagi video Pak Bom. Keluar aslinya malam ini. Kenapa? Dia sakit hati sama saya. Kenapa sakit hatinya? Awalnya kan mereka kan Ibnu Kalam ini selama ini kan dia terus jadi bunglon ya.
Dia gabung di channel Kristen, seakan-akan dia seperti orang Kristen. Dia gabung sama channel Muslim, dia Muslim, kan? Nah, terus mereka tadi kumpul di situ soalnya ada si Nuha, ya kan? Ada Oh Pak gitu. Dani. Iya, Tadi ada. Nuha di sini. Cuman sebentar dinaikin dia lari. Enggak. Tahu kenapa. Awalnya gini, tadi saya di sana, Scott, saya keluar awalnya kan Pak Bom kan setel videonya si Rudi Yohanes tentang penggugat sama Dewi Bulan. Ya, Dani di situ kan ngamuk-ngamuk, jadi ribut sama si Namasa awalnya di situ. Oh, saya nggak tahu itu. Ya karena framing, wah orang-orang luar negeri ini bikin mengadu domba bangsa Indonesia. Lalu saya bilang, loh justru yang di dalam ini yang mengadu, yang menghujat-hujat. Karena Dani nggak bisa melaporkan yang di luar negeri. Coba di sini, kan bisa melaporkan. Kan mau enaknya mereka itu. Begitu tadi, ribut. Saya keluar tadi, masuk Pak Lidara. Lanjut. Iya, jadi setelah itu kan saya masuk nih. Terus mereka yang mereka singgung-singgung itu kan ada yang nanya tadi itu Pak Bom nanya tentang masalah sholat. Terus mereka bilang Pak Bom tanya kenapa sholat 5 kali, kalau Quran cuma 3 kali. Banyaklah begini begono. Itu katanya, bahkan sampai ada yang bilang, Pak Dani bilang itu Al-Quran itu redaksi dari Allah, ya kan? Kalau hadis itu redaksinya dari Muhammad. Terus saya tanya lah sama mereka, kalian tahu siapa Ibnu Mujahid? Gak tahu. Setelah mereka nggak bisa saya tanya itu, lalu kamu ngamuk, Pak Ibnu Kalam jadi ngamuk-ngamuk. Dia bilang, kenapa kamu tanya itu? Kamu ini seakan-akan mau menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Lah, langsung ngamuk-ngamuk dia setelah itu. Saya heran, ini kenapa Pak Ibnu Kalam kayak gitu? Selama ini Pak, kesurupan. Iya, kalau di sini malah kebalik ngomongnya. Dia malah ituin buku sucinya sendiri malah. Aneh. Terus dia bilang kan, aneh juga ya. Iya, terus dia bilang, saya tidak mau ada yang mengkritisi Al-Quran. Kalau untuk kalau untuk mengkritisi Alkitab juga saya bisa. Terus kami bilang kan, ya silakan aja kritisi Pak Ibnu Kalam, silakan, nggak apa-apa. Ya pokoknya saya tidak mau, jangan kritisi Al-Quran, katanya begitu. Dalam hati saya, kenapa begini ya? Terus aku bilang sama Pak Ibnu Kalam, saya nggak tanya imanmu loh Pak Ibnu, saya tanya sejarah. Siapa Ibnu Mujahid ini? Terus mereka bilang, ngapain kita tanya itu? Ngapain kita tanya? Jadi nggak bisa lagi bertanya sekarang. Pokoknya kamu ngamuk lah. Pokoknya Pak Bom ketawa-ketawa dia. Nggak ada apa ini. Aduh. Ibnu Mujahid kan yang ini siapa? Yang apa ya? Saya yang 7 bacaan sama 14 rawis. Oh, 7 ahruf. Ya, 7 ahruf ya. 7 ahruf dan 14 rawis. Yang 7 ahruf ya. Iya. Iya, kan kutanya sama ada mereka. Satu lagi yang 350 bacaan itu loh. No, belum tahu saya mana itu. Kutanya lah sama dia. Siapa lah yang memberi otoritas kepada Ibnu Mujahid untuk memilih 7 dan 10 bacaan itu, coba? Iya. Itu yang saya tanya. Terus Ibnu Kalam bilang, jangan tanya itu, katanya. Jangan tanya itu. Kamu sedang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, katanya. Iya. Kenapa Mujahid itu bisa menentukan 7 ahruf? Dari mana kan gitu? Dari mana? Otoritas apa? Siapa dia? Tahun setelah nabinya meninggal. Nah, terus kan aku bilang, oke, bilang Pak Ibnu Kalam, saya nggak tahu. Oke, kalau begitu biar kita lihat sejarah ya. Nah, terus aku bilang lah, ini Ibnu Mujahid aja, menurut hasil penelitian sejarah, Ibnu Mujahid memilih 7 dan 10 bacaan itu, dia nggak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Tuhan. Kenapalah kamu bilang tadi, itu sebetulnya tujuan saya, kenapalah kamu bilang bahwa sholat yang 3 kali dari Al-Quran itu dari Tuhan? Lah, Ibnu Mujahid aja yang milih Al-Quran nggak percaya dia. Pak, saya mau tanya Pak. Saya ubek-ubek cari hadisnya itu yang 5 waktu nggak ada loh Pak. Itulah. Nah, itu justru sampai sekarang tak buka tuh semua kitab-kitab Sahih Muslim, Bukhari sampai Nasai segala, sampai Ibnu Qusaimah tuh nggak ada. Apalagi memang nggak ada. Ruku, kemudian sujud, kemudian pantatnya harus nungging atau enggak.
Nggak ada, Pak. Lah, ini si Nggak nemu. Buya Mungkin ada Sakur. yang bisa nunjukin mungkin. Enggak, Buya Sakur aja mengatakan. Kita lihat ya. Buya Sakur sendiri mengatakan gini. Dia aja nggak tahu sholatnya Nabi Muhammad kayak apa. Nggak ada yang tahu katanya. Ya, kita lihat ya, kita dengarkan ya. Oh, iya. Lupa menyapa yang di room. Shalom. Paskot Nih, berarti Pak Ibnu belum bisa dibaptis dong berarti. Enggak, kita enggak lah, dengerin. dia Nabi munafikun. Muhammad Kita dengerin. kalau sholat Fatihahnya baca basmalah enggak? Halo. Enggak tahu. Imam Syafi'i mengatakan wajib baca. Ini kasusnya Scott tadi ya? Di sana. Enggak, justru saya tidak mau menyoroti itu. Saya hanya gitu. sebetulnya mempertanyakan, oke, kenapa kau anggap Al-Quran itu firman Tuhan? Orang yang memilihnya enggak menganggap demikian kok. Gitu. Oke, kita dengerin mereka sendiri menurut Buya Sakur nggak tahu cara sholatnya. Kita lihat bagaimana. Baca basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Harus dibaca. Karena basmalah bagian dari Fatihah. Imam Maliki bilang tidak boleh baca basmalah karena basmalah bukan bagian Fatihah. Kalau baca basmalah batal sholatnya. Waduh. Jadi Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Kalau Hambali, mazhab Hambali dibaca pelan-pelan. Oh. Lalu baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim dalam hati baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mau nanya yang benar mana? Nah, kan Tahuan dia. Ketika mereka pendapat berbeda-beda, berarti sama-sama tidak tahu. Ini menduga, ini menduga, ini menduga. Tapi dasarnya dugaan. Maliki dugaan, Hambali dugaan. Kalau fikih itu dugaan, ngapain kita bertengkar? Yang pada beli berwij. Kan begitu persoalannya. Maksud saya ini sebagai upaya supaya perdebatan, pertengkaran di medsos, di segala bidang ya bertengkar masalah hukum-hukum ini sudah berhentilah. Kita sama-sama tidak tahu. Saya tidak tahu Nabi Muhammad baca basmalah tidak. Saya tidak tahu. Tapi saya bermazhab Syafi'i, ya dengerin dulu. Karena saya bermazhab Syafi'i, ya sudah saya baca basmalah. Tapi ini dugaannya Imam Syafi'i. Saya tidak menyalahkan mazhab Maliki, tidak menyalahkan mazhab Hambali. Kunut juga sama, ya sudah saya mazhab Syafi'i, saya kunutan. Tapi saya tidak menyalahkan, tidak mengatakan membid'ahkan orang Muhammadiyah, tidak membid'ahkan orang Wahabi yang tidak kunutan, gitu aja kok. Setuju nggak gitu aja? Sudah gitu aja kira-kira. Yuk kira-kira basul masalah kita ini nanti di dalam menjawab pertanyaan masyarakat pun ya kita harus mencari dalil-dalil yang moderat yang kira-kira tidak menyalahkan golongan siapapun. Ya, kita menjadi basul masail yang terbaik dan yang termulia di negara Indonesia ini. Amin. Dah gitu saja. Ya, silakan maka dilanjutkan. Fajar. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya itu tentang sholat. Nggak ada yang tahu. Karena memang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya cari hadisnya nggak pernah ada, Pak. Ya itu. Asar Lanjut. itu jamnya berapa? Ya, Ya. lanjut. Subuh Bang tuh Abu, bagaimana? Bang Abu. Ya. Saya jadi inget ini dulu Bang Abu. Kita dulu pernah ngobrol-ngobrol dulu sama mereka. Kita tanya-tanya itu yang katanya malaikat ngajarin sholat itu di mana ya adanya? Yang katanya Muhammad ajarin sholat sama malaikat caranya. Di Itu pernah ada tarikh. yang kita Tarikh Hah? gitu kayaknya. Oh, bukan yang hadis ya? Bukan tarikh. Oh, Itu tarikh iya. Ibnu Ishaq ada. Hmm. Dituntun oleh Jibril untuk sholat. Tapi Oh, berarti kalau secara hadisnya nggak ada ya Bang ya? ya itu namanya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam itu kan hanya melebih-lebihkan cerita. Iya, cerita Oh. sejarah itu kan.
sumber sejarawan. sejarahnya Ibnu Ishaq itu dari Ibnu Abbas ya, sumber utama. Dia yang mengarab-arabkan orang Yahudi, nama-nama Yahudi. Dia yang bilang bahwa ada 4 nabi kayak Nabi Zulkifli lah, Nabi Idris lah. Itu dia yang bilang dalam kitabnya. Kalau baca Bukannya itu Ishak Bang, biang keroknya Bang. siapa? Ibnu Ishak yang biang keroknya kan, yang bikin Ya, kan Ibnu Ibnu Ishaq Ishak. itu terkenal seorang penulis sejarah yang mencocokomologi isi Al-Quran yang didengar dari Ibnu Abbas ya, karena Ibnu Ishaq kan nggak se level lah, nggak sejaman dengan, tapi dia itu mendengar dari turunannya Ibnu Abbas. Nah ini kan ponakannya Nabi, gitu loh. Jadi dia anggap sumber otoritas yang terpercaya di mana Ibnu Abbas itu hidup bersama-sama Nabi sampai akhir zaman, sampai akhir hayatnya. Makanya sumber utama dari Ibnu Ishaq kalau menurut sejarah tradisi Islam itu memang mayoritas diambil dari Ibnu Abbas gitu. Nah, jadi kalau nabinya siapa aja, Pak? Ya ada kan Nabi Idris. Nama-nama Arab. Jadi misalnya seperti cerita tentang istrinya Fir'aun yang namanya Asia. Kalau Nabi ini kira-kira ada nggak? Saya lagi bingung nih. Nabi siapa? Nabi yang ini nih. Nih, sebentar ya. Saya mau tahu juga nih, ada nggak nih? Ada lagi aja nih Mas ini. Di kerjaan ini. Ada yang bisa jawab nggak nih? Bukan kata saya. Banyak 70 kali tapi tetap apalagi masih bikin hidup. penasaran nih. Kisah Nabi. Ini ada nabi yang dibunuh 7 kali tapi nggak mati-mati, 70 kali. Dibunuh. Oh, itu sih yang bebas, dibunuh sebanyak Pak. Mereka 70 kali tapi 124 tetap ribu. masih hidup. Kita dengar. Dialah Nabi Jirjis. Suatu hari, Nabi Jirjis diperintahkan oleh Allah untuk mengajak seorang raja bernama Darian untuk menyembah Allah. Sang raja menolak ajakannya. Ketika mereka saling berdebat, Raja Darian pun murka. Lalu menyuruh pasukannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Dengan menggunakan air mendidih, tubuh Nabi Jirjis direndam hingga melelehkan tubuhnya. Belum cukup sampai di situ, sang raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis menggunakan sisir besi. Hingga tidak tersisa daging pada tubuhnya dan hanya tersisa tulang belulang, Nabi Jirjis memohon kepada Allah. Atas kuasa Allah, Nabi Jirjis dihidupkan kembali. Raja mencoba terus-menerus membunuh Nabi Jirjis hingga sebanyak 70 kali, namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis hidup kembali seperti sedia kala. Subhanallah. Itu Subhanallah. ada silsilahnya. Ya. Ada dalam Jadi riwayat. nabi keberapa nih? Udah Enggak, dibakar, Nih, Pak. udah Yang- dibakar, meleleh, disisir, tinggal Ya. tulang belulang, hidup lagi bisa ngomong. Jadi Jirjis ini, Pak. Subhanallah. Yang dibunuh lama gitu loh, Darah. dibunuh lama Kali darah. kejadian 4 itu. Jadi Nabi Jirjis ini adalah nabi yang dikirim ke Mesopotamia ke Raja Darius. Ini Kan? sebenarnya ini Bang ya. Kayak Dan dia nyontek ceritanya terkenal Bartolomeus ya Bang. Rasul Anibia. Jadi 25 nabi dia nggak masuk, Pak. Tapi kan ingat, mereka klaimnya ada 124 ribu nabi. Rasul, bukan nabi. Rasul. Kalau 124.000 tuh rasul. Kalau nabi cuman 25 katanya. Nah, ini Lain nabi apa rasul lagi? sama nabi. Nah, makanya nih ada nabi lagi, bingung Pak. Ya itu kan nabi siapa aja bisa jadi nabi. Nabi Lidara Raiwawa juga bisa kalau mau. Oh, pantas Paus Jang jadi nabi 26. Udah masuk Nabi Jin di situ, Pak. Ya, Nabi Birlu, Nabi Jilu juga. iya, gitu loh. Gitu ya. Bisa jadi ini Pak, perumpamaan pengampunan. Perwujudannya pengampunan itu yang 70 kali 70 itu dia itu Pak, nabinya Pak. Matius 6 ayat 14 dan 15. Bukannya lebih Ya ke kan? cerita Bartolomeus nih Bang. Rasul Bartolomeus yang disiksa berkali-kali. Itu Pak John Nah, sudah muncul. itulah. Ayo kita bubar ya. Bubar.
Nah, kita dengerin lagi. Kita dengerin ya. Lengkap semua iblis, dunia menjadi sepi. Gini ceritanya. Suatu ketika Nabi Sulaiman Dunia sepi dari iblis. Jadi sebenarnya dunia udah nggak ada karena udah ditangkepin sama Nabi Sulaiman. berniat menangkap dan memenjarakan iblis agar manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menasihatinya bahwa tidak ada baiknya jika semua iblis dipenjarakan. Namun Nabi Sulaiman tetap memaksa ingin memenjarakan iblis. Melihat keinginan Nabi Sulaiman yang begitu kuat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Singkatnya, semua iblis ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Ternyata imbas dari penangkapan itu membuat aktivitas di pasar menjadi sepi. Orang-orang enggan berdagang lagi. Mereka lebih memilih fokus beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman bingung melihat fenomena aneh tersebut. Lalu Nabi Sulaiman kembali berdoa. Doa Nabi Sulaiman dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap semua iblis. Akibatnya manusia tidak lagi memiliki gairah kerja. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, menangkap iblis itu tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar wahyu tersebut, lalu Nabi Sulaiman melepaskan kembali iblis-iblis itu dan aktivitas di pasar kembali normal. Berarti mendukung, Pak. Mendukung Iya, ini orang udah baik, udah nggak itu, orang sudah beribadah, nggak ada yang bikin kejahatan, malah repot. Pak Lidara coba besok kalau ke pasar, orang-orang yang jualan di pasar dibilang iblis, ngamuk enggak coba? Oh, jadi waktu Krismon itu tahun 98 itu nggak ada iblisnya. Nggak ada iblis, udah ditangkap semua. Makanya nggak ada yang dagang, nggak ada yang belanja, perekonomian mati, semua orang beribadah, nggak ada perekonomian mati. Makanya karena semua orang beribadah salah, mendingan dilepasin lagi. Itu ada yang nanya, Pak. Ada yang nanya dari Bu Oci, dia bilang apa hubungannya pasar sama setan katanya. Ini ya biar saya kasih tahu ya. Jadi begini ya Bu Oci. Ini jin-jin itu makanannya itu apa? Kotoran kan? Tulang dan kotoran. Jadi kalau nggak ada yang jual daging, nggak ada yang jual tulang belulang di pasar, makan apa jin itu? Memangnya bisa mereka makan di rumah tetangga? Emang udah turun sama mereka Al-Quran bahwa boleh makan di rumah sendiri? Kan enggak? Makanya disuruh cuti panjang, Pak, pulang kampung. Brostet ngerti banget ya soal jin ya. Makanya banyak di Indonesia ini tempat-tempat pasar setan itu kan buat. Mie setan ada, ya kan? Gawang sambal aja ada setan. Sambal setan ada. Tong setan zaman dulu. Ada rawon setan. Tahu nggak anjing itu diciptakan dari apa? Wah, itu dari ludahnya iblis tuh. Bukan. Bukan. Makanya manusia udalnya bodong. Bukan. Salah. Itu dongeng yang lain. Ada dongeng lain. Oke. Ada dongengnya lagi ya. Kita lihat ya. Dari mana sebenarnya anjing itu? Ya, anjing itu tercipta dari mana? Kita lihat ya. Anjing itu tercipta dari apa? Mana dia ya? Sebentar. Mana ya? Anjing itu kaget juga saya. Nah ini kita dengar. Adalah ketika Nabi Adam sedang dibuat. Iblis mengetahui bahwa makhluk yang akan diciptakan dari tanah itu memiliki derajat yang lebih tinggi darinya, dan nanti dia akan disuruh sujud kepadanya. Nabi Adam yang masih berupa seonggok tanah, diludahi oleh iblis karena sifat iri dengkinya, dan ludah tersebut jatuh ke arah perut Nabi Adam, tepatnya di area pusar. Lalu iblis pun menghasut kuda dengan berkata, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Mendengar hal tersebut, kuda pun marah dan menuju Nabi Adam yang masih berupa tanah liat untuk menginjaknya. Allah pun mencongkel bagian tubuh dari Nabi Adam yang terkena ludah iblis, yang kemudian menjadi seekor anjing. Kemudian, anjing pun mengusir kuda tersebut sebelum berhasil menginjak tubuh Nabi Adam. Maka dari situlah, mengapa anjing merupakan hewan yang setia pada tuannya. Karena anjing sendiri pun diciptakan untuk melindungi manusia. Sedangkan mengapa anjing adalah hewan yang haram? Karena anjing sendiri tercipta dari ludah iblis.
Gitu. Jadi ilmuwan salah ya? Salah. Salah. Jadi Karena anjing ilmuwan mengatakan anjing itu dari wolf itu kan, dari dari serigala ya. wolf. Ini Salah. salah ya? Jadi Salah, anjing salah. itu dari ludah iblis diludahin ke perutnya Adam, ada kuda marah, Adam diinjak. Waduh. Loh, tapi kan gini Pak, anjing itu kan model-modelnya kan banyak jenisnya. Ada anjing herder, ada anjing apalagi Doberman. Ya, lalu gimana itu ludahnya? Beda-beda. Ada yang kental, ada yang cair Anjing mungkin ya. herder, Pak. Gambarnya Kalau tadi anjing Chihuahua itu apa? Anjing Chihuahua itu? Oh iya, Chihuahua itu. Itu yang paling anggap aja galak dari itu, Pak. bentuk Ludahnya cuma dikit iblis. berarti, bro. Cuman Kecil soalnya. Ludahnya Chihuahua dikit. yang paling galak itu, Pak. Aduh. Ah. Dan itu melata. Lata juga. Nah, Lata juga. itu oke. yang bisa cerita begitu itu ulama atau gimana ya? Atau nabi itu tadi ya? Bukan Pak, itu masalahnya Allahnya lupa waktu penciptaan langit bumi. Kelupaan menciptakan kucing, kelupaan menciptakan anjing. Makanya diselip-selipin. Waktu Nuh itu singa bersin keluar kucing. Itu loh. Berarti Pak Abu, kapalnya Anjing nggak ada kosong ya? itu. Kapalnya kosong waktu penciptaan itu, nggak ada anjing. Baik. Tadi gambarnya aja kosong kok waktu Adam itu gambar tadi filmnya kosong, melompong, gersang, jelek banget surganya tuh. Kan katanya diciptakan di surga. Nah kok di gambar tadi tanya Pak Lidara tuh, gambar tadi kok surganya latar belakangnya kok seperti padang tandus gitu loh. Gak ada bagus-bagusnya. Tapi susah loh tadi animasinya itu bikin animasi tadi itu. Iya pakai Iya. Maya Pak. Hebat Pakai juga Maya. orang itu bikin animasi. Ya pakai Maya Pak, softwarenya Maya. Maya. Oh, Ya. kasih saya linknya Pak. Apa itu? Nah, Saya software pengen. untuk bikin animasi kayak gitu. Gratis, Pak, itu. Jangan Maya. Scott. Oh. Scott nanti Maya bikin dongeng di sama Scott Blender. nanti Maya. bikin dongeng di kekristenan malah repot kalau pakai animasi. Ya. Seven Itu Sleeper. banyak. Saya mau bikin Ya, dongeng Seven Scott. Sleeper. Scott. Banyak itu dipakai untuk bikin animasi sama CGI-nya film-film itu. Dia pakai Maya sama Blender sekarang. Oh Maya, iya. Oh, Maya, saya Maya. dengar Tulis aja, Blender. Pak. Maya. Maya Oh, 3 Maya ini dimensi. Autodesk Itu ya. nama software, nama program, nama software. Nama program ya. Gratis, Pak. Gimana cara pakainya ini ya? Aku nggak tahu Bayar pakainya. setiap Nah, itu dia ini. susah. Makanya itu yang susah. Tapi ini nggak bisa live kan? Saya pengen live. Oh nggak Mesti bisa. belajar. nggak bisa. Pak. Mm-mm. Nggak bisa. Mungkin gini Pak, Mesti bikin Pak Abu. dulu. Pak Abu mungkin seperti Scott, Pak Lidara, penggugat, Bu Sofi itu bagi mereka mungkin diibaratkan sosok iblis ya mungkin ya bagi mereka ya. Iya. Saya Dajjal mau kurasa. tanya, Scott, kau kan paling suka ngeledek-ngeledek ya, bahwa orang Muslim nggak pernah menciptakan sesuatu, benar nggak? Nggak ada kuliah. Ah, janganlah. Ada, menciptakan pesawat. Oh, itu maksudnya. Oh iya, mereka nggak tahu apa-apa. Gimana? Enggak. Oh, kenapa kok nggak diakuin ciptaan mereka? Apa ciptaan mereka? Ciptaan pesawat loh, wah, jangan salah loh. Itu kan Yang drone loh. mana? Zaman Nih, Nuh. kita dengerin ya. Kenapa sih katanya orang nggak ada yang mau mengakui penemu pesawat, kita dengerin. Akui sebagai penemu pesawat. Abbas bin Firnas adalah seorang ilmuwan Islam yang berhasil menciptakan pesawat terbang jauh sebelum Wright bersaudara. Namun, meskipun ia telah mengembangkan prinsip-prinsip penerbangan 1 milenium sebelumnya, ia tidak diakui sebagai penemu pesawat terbang oleh sejarah yang berkembang di dunia, melainkan Wright bersaudara. Padahal, Abbas bin Firnas telah menciptakan pesawat kayu sederhana pada tahun 875 Masehi, kemudian menerbangkannya dengan dia sebagai pengendali atau pilotnya. Meskipun pesawat yang ia ciptakan masih sederhana, keberhasilannya menguji dan menerbangkan alat buatannya pada tahun 852 memberi inspirasi kepada ilmuwan-ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Ini adalah fakta yang aneh. Lah itu kan nyontek dari Michelangelo. Jadi Wright bersaudara tuh
Jiplak dari dia loh. Loh, harusnya orang Pak, Prancis, orang harusnya Prancis Gumerlin tertulis itu sudah menciptakan balon udara di abad ke-17. ini harusnya tertulis di Quran loh itu kan. Harusnya. 800 toh. Iya, penuh pesawat. Sama ditulis Al-Quran, hadis saja. Tapi gambarnya kok seperti gambar yang diambil dari bukunya Michelangelo ya. Pakai sayap. Ada sayapnya digerakkan. Sayap burung. Itu videonya kalau nggak salah bukannya pada itu, Pak, yang jatuh dari pohon percobaannya. Ini makanya lama-lama aku rasa Firaun jadi muslim ini ya kalau kayak gini. Iya. Nah, sekarang gini aja tuh Pak. Mereka kan waktu wafat tuh kan cita-citanya mengawini Bunda Maria sama Asia, istri Firaun. Jadi nanti mau dinikahkan di surga bersama Maryam Bunda Isa dan Asia, istri Firaun. Itu kan cita-cita mulia, Pak. Cita-cita Muhammad itu. Iya, itu kalau nggak percaya yang di live chat yang lagi berisik tuh bacalah Sirah Nabawiyah. Nah, nggak sekarang ini, Scott, kenapa Muhammad enggak waktu meninggal nggak dikafani, didiemin 3 hari? Nggak ada yang boleh melihat badan Nabi. Bukan. Karena itu iblis yang menyuruh. Makanya Jin lagi. Baru lagi nih. Lain lagi nih ceritanya nih. Jadi pokoknya semua kejadian di dunia ini yang jelek-jelek semua salahnya iblis gitu lah ya. Iblis yang salah ya. Kita dengerin. Iblis ini tiba-tiba datang dan melarang jenazah Nabi Muhammad untuk dimandikan. Dikisahkan, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncullah sebuah kejadian gaib. Waktu itu, sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah di atas dipan untuk memandikannya. Tiba-tiba, muncullah suara gaib yang terdengar dari sudut rumah dengan suara yang sangat keras. Janganlah kalian memandikan Muhammad, sebab dia suci dan mensucikan. Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat Ali lalu bertanya, "Hei, siapakah kamu? Sesungguhnya Nabi telah menyuruh kami melakukan hal itu, yaitu memandikan jenazahnya." Kemudian, tiba-tiba muncullah dan terdengar suara lainnya. "Wahai Ali, mandikanlah ia, Rasulullah. Karena, sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis yang dengki kepada Nabi Muhammad, dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam kuburnya dalam kondisi tidak dimandikan." Sahabat Ali lantas berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu sebab engkau telah memberitahuku bahwa itu adalah iblis. Siapakah sebenarnya Anda?" Seruan kedua menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir. Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW. Nabi Khidir alaihi salam merupakan salah satu Nabi Allah yang dipanjangkan umurnya hingga saat ini. Beliau masih hidup sampai sekarang. Namun, yang dapat mengetahui keberadaan Nabi Khidir sekarang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ternyata, Nabi Khidir alaihi salam waktu itu ikut bertaksiah atas wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu pula, iblis datang untuk membujuk sahabat Ali agar tidak usah memandikan jenazah Rasulullah. Namun, atas petunjuk Nabi Khidir, akhirnya sahabat Ali mantap untuk memandikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali lantas memandikan Rasul, sedangkan Al-Fadl ibnu Abbas dan Usama ibnu Zaid mengguyurkan air. Sementara, malaikat Jibril membawakan obat pengawet dari surga. Setelah dimandikan, formalin. Maksudnya bawa formalin dari surga, pengawet. Supaya awet, supaya makanya nggak boleh pakai pengawet Pak kalau di supaya sauna nggak Pak. busuk. Dengerin dulu Beda ya sama sirah. Ya, makanya dengerin dulu. Kemudian jenazah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikafani. Setelah jenazah Rasulullah telah dimandikan, dikafani, dan disolati, barulah jenazah Rasulullah disemayamkan ke liang kubur. Jenazah Rasulullah dimakamkan di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha pada malam Selasa, dan ada pula yang mengatakan pada malam Rabu tengah malam. Siti Aisyah lantas berdiri di atas kubur Nabi dan berkata, "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutera dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk.
Wahai orang yang keluar dari dunia, sedangkan perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Wahai orang lebih suka tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membuat sedih keluarga dan seluruh kaum muslimin dunia yang ditinggalkan. Sosok Rasulullah yang lembut dan berakhlak mulia tentu sangat dirindukan para umat-umatnya. Meskipun Rasul telah wafat, tetapi kita tetap bisa menyalurkan rindu dengan menziarahi makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam menganjurkan umatnya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kalau menziarahi makam orang tua dan makam orang saleh dianjurkan, maka makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih layak lagi untuk diziarahi. Selain untuk mengingat kematian, ziarah kubur di makam ulama dan para wali terlebih lagi. Jadi itu ya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya. Itu kalau kita baca kitab Tarikh At-Tabari, itu Muhammad dimakamkan, mandikan tidak dengan diguyur, tapi hanya dilap-lap. Dan dia dimakamkan dengan 3 jubahnya, karena semua orang tidak boleh melihat tubuh Nabi yang telanjang. Jadi beda dengan film tadi. Gak boleh, dilarang. Gak boleh kan? Ada satu orang pun yang melihat tubuh telanjangnya Nabi. Tapi makanya mereka memakamkan dengan menggunakan 3 lapis jubah. Animasinya nggak diedit, itu kelupaan tadi. Tapi begini Pak, jangan-jangan Nabi Khidir itu sebetulnya dia jualan formalin tadi itu. Sales formalin. Orang dikatakan sampai berbau, sampai orang Yahudi itu menyarankan ya kepada Abu Bakar untuk segera memakamkan karena tubuhnya sudah berwarna kehijauan, perut yang membengkak dan berbau. Udah kayak huluk hijau ya. Iya. Pak Abu, saya mau tanya nih, Scott sama Pak Lidara, Pak Abu. Kalau Muhammad itu mati umur berapa? 60 berapa? 63. 62, 63 ya. 62 lah. Siapa Muslim yang paling tertua matinya? Ini tapi yang benar ya, yang bukan yang dongeng kan nanti masuk Adam, Nuh ya. Yang kalau yang riwayat, asli. kalau dari riwayat Ibnu Abbas 103 tahun. 103 Ibnu Abbas. Tapi itu dongeng juga atau enggak ya? Senang banget di dalam. Pak, tapi itu yang dipercaya gitu loh. Sama model-modelnya Nuha, Pak Dani gitu loh. Mbak Bu Subi, dengerin ya Scott. Jadi katanya Muhammad punya anak buah yang jelek mukanya, nggak ada perempuan yang mau. Tapi dia dihormati sampai waktu dia mati Muhammad nangis. Karena apa? Karena waktu itu dia cariin calon istrinya cantik banget. Jadi dapat ini budaknya seneng banget dicariin jodoh cantik. Pas mau kawin mati. Jangan-jangan Muhammad sedang menceritakan Zaid. Dipakai lagi sama Muhammad. Kita dengerin supaya ini kita dengerin. Kuasa menahan tangis saat pria berwajah buruk ini meninggal dunia. Dikisahkan, dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang memiliki wajah buruk rupa. Dia bernama Julaibib. Dia adalah seorang pria dengan penampilan lusuh, berkulit hitam, dan bertubuh pendek. Keadaannya ini membuat Julaibib kerap mendapat hinaan dari banyak orang. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kau ingin menikah wahai Julaibib?" Pertanyaan itu lalu dijawabnya dengan santun dan bijak. "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" ujar dia sambil tersenyum. Nabi yang melihat Julaibib tidak ada rasa sedih di wajahnya lantas tersenyum dengan lembut. Di hari berikutnya, Nabi menanya,
tahu nggak ceritanya bagaimana ini? Ceritanya ingat nggak? Uria, Oh Raja iya, Daud. iya, iya, iya. Jadi dia udah dikawinin, belum malam pertama dikirim untuk perang, mati dia. Tanyakan hal yang sama kepada Julaibib. Lalu dijawab juga oleh Julaibib dengan perkataan yang sama pula. Begitu pula di hari berikutnya. Namun di hari ketiga, Nabi tidak sekadar bertanya, beliau menarik tangan Julaibib dan membawanya ke sebuah rumah pimpinan Ansor. Di sana, Nabi meminang putri pemimpin Ansor itu untuk dinikahkan dengan Julaibib. Setelah mendapat pinangan dari Rasulullah, pemimpin Ansor berkata, "Tentu ya Rasulullah," dengan senang hati, jawab pimpinan Ansor tersebut. Nabi lalu berkata, "Tapi aku melamar putrimu bukan untukku." "Lalu untuk siapa ya Rasulullah?" tanyanya terheran-heran. "Lamaran itu untuk sahabatku Julaibib," kata Nabi. Setelah mendengar maksud pinangan Nabi itu, pimpinan Ansor lantas hanya terdiam. Hal ini karena ia sangat mengenal betul siapa Julaibib. Ia adalah pria yang buruk rupa dan miskin. Dalam pikirannya, putrinya sudah tentu tidak mau menikah dengan pria seperti itu. Tetapi sungguh di luar dugaan, dari belakang terdengar suara wanita ikut masuk di percakapan. "Ayah, Ibu, apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah?" "Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin, Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara," ujar sang putri. Seketika itu, luluhlah hati pimpinan Ansor tersebut untuk menerima Julaibib sebagai menantunya. Akhirnya, Julaibib pun mendapatkan seorang istri yang cantik dan baik hati seperti bidadari. Setelah itu, pernikahan pun kemudian dilangsungkan. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan Julaibib dengan seorang wanita yang solihah dan cantik jelita. Wanita tersebut diminta oleh Rasulullah untuk bersedia menjadi istri dari Julaibib. Karena imannya yang teguh, ia rela menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersedia menjadi istri dari Julaibib. Perasaan Julaibib lalu begitu bahagia serta penuh rasa syukur. Hal ini karena tak disangka, ada seorang wanita cantik jelita mau bersanding dengannya berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai walimatul ursi, Julaibib lalu memboyong istrinya ke rumahnya yang berada di Sufah Masjid Nabawi. Julaibib terkagum-kagum saat sang istri menampakkan wajahnya. Seraut wajah putih dan halus serta seulas senyum manis menyapa pandangan matanya. Saat itu, tiba-tiba Julaibib dilanda rasa tidak percaya diri. Hal ini mengingat, ia tak memiliki rupa yang sempurna. Benarkah dia telah diterima oleh seorang wanita cantik? Ia lalu bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau ridho dengan pernikahan ini? Tidakkah engkau menyesal telah menerimaku sebagai suamimu?" Dengan suara lembut, istrinya lalu menjawab, "Wahai suamiku, engkau adalah laki-laki pilihan Rasulullah untukku. Aku ridho menjadi istrimu." Julaibib merasa senang mendengar jawaban istrinya tersebut. Namun, tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Julaibib pun bergegas membuka pintu. "Assalamualaikum, Rasulullah meminta kita berkumpul di masjid karena ada panggilan jihad," kata tamu tersebut. "Waalaikumsalam. Baiklah, aku akan segera datang," jawab Julaibib. Akhirnya, Julaibib pamit kepada istrinya. "Wahai istriku, berilah ridhomu atas keberangkatanku ke medan jihad. Sungguh aku bahagia bersamamu. Hatiku penuh dengan cinta, namun cintaku kepadamu bukankah tak sepantasnya melebihi cintaku pada panggilannya," kata Julaibib. Mendengar ucapan suaminya, istri Julaibib meneteskan air mata. Mereka baru saja menikah pada siang hari, dan malam harinya Julaibib harus berperang. Istri Julaibib berkata, "Berangkatlah, doa dan ridhoku menyertaimu wahai suamiku. Bunga-bunga cinta baru saja mekar di hatiku. Namun cintaku padamu, tak sepantasnya menghalangiku untuk melepasmu memenuhi panggilannya." Keduanya lalu berpisah dalam keharuan. Niat mereka karena Allah semata. Julaibib lantas pergi ke medan perang. Ia berperang dengan gagah berani menumpas para musuh di medan Uhud. Saat perang telah berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Julaibib. "Aku kehilangan Julaibib, di mana dia?" Para sahabat lalu mencari Julaibib. Mereka lantas menemukan Julaibib yang ternyata telah syahid di medan perang dan tubuhnya penuh dengan luka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih melihatnya. Lalu, beliau sendiri yang mengafani Julaibib lalu mensolatkannya. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan.
Rasulullah menangis, air matanya menetes sembari melihat gundukan tanah yang masih basah. Beliau lantas memandang ke langit dan tersenyum, lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran dan lantas bertanya kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusaran Julaibib?" "Aku menangis karena mengingat Julaibib, hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun, hari ini juga ia telah tiada," jawab Rasulullah. "Lantas, tadi kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib," jawab Rasulullah. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping, apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" "Aku melihat bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut, ada yang meraih tangannya, dan ada pula yang meraih kakinya sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya." Para sahabat lalu begitu kagum terhadap Julaibib yang buruk rupa, namun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Rasulullah pernah mengatakan engkau adalah bagian dari dirinya dan dirinya bagian dari dirimu. Ternyata, kedudukan Julaibib sangat istimewa di mata Rasulullah. Ia baru saja mendapatkan bidadari dunia, namun, bidadari surga lebih merindukannya. Dia Kawin juga deh. Katanya. Dikawinin siang, udah seneng dapet cantik, berangkat loh perang. Berarti ini Pak Mirip Lidara Uria. ada dua rahasia. Ada dua rahasia terbongkar Pak Lidara. Berarti yang pertama, rahasia yang terbongkar pertama, rupanya bidadari lebih memilih orang yang jelek. Jadi hati-hati kalau orang yang ganteng-ganteng ini nggak akan disukai bidadari. Nah, yang kedua itu, inilah rupanya orang Muslim pertama naik masuk ke surga ya ini si siapa ini si Julek ini. Itu harusnya jawabannya itu. Lanjut. Kok bertentangan sama Quran ya? Nggak pakai logika Quran lah. sendiri mengatakan ya dari Orang hitam tepuk nggak masuk nyawa surga. Adam itu yang kiri masuk neraka karena berkulit hitam. Dan yang sebelah kanan kulit putih masuk surga. Aku pun tak peduli. Kalau Nah itu berarti kalau di Bang dunia Abu. sekarang, kalau di dunia sekarang Pak, itu yang wajahnya jelek sering ditilang polisi Pak. Bukan, saya mikirnya gini, ya, saya mikirnya gini, Ustaz. Oh, baik bener ya, dikawinin sama gadis cantik, ya kamu duduk ya bersanding, udah ya, udah bersanding, kawinin, oke, lu ngobrol-ngobrol deh, habis ngobrol-ngobrol, berangkat perang. Sama di prank gitu ya. Modus itu Pak, ada modus ya, modus udang di balik bakwan. Udah lu Iya, tenang aja kan, aku gak bakal dibapain. Itu ceritanya belum dalilnya itu. ceritanya Istrinya bersambung itu Pak Lidara. Ceritanya Iya. bersambung lah. Nasib Enggak, istrinya kalau- bagaimana? Nasib istrinya. Kalau saya orang yang baik kan gini, udah biarin deh si Julaibib lagi malam pengantin, nggak usah jangan suruh perang lah. Nanti kalau dia udah kasih Kan tadi istrinya cantik, ya kan? Belum Kawan dicicipin kan juga. lihat istri cantik bergetar hatinya. nasibnya apes banget Julaibib. Iya, apa perlu apa? Suwe. Saya alasannya lapar saya lapar. Aduh mana tahu. Saya cari makan dulu ya katanya. Kalau gua nggak mau ngomong gini aja, udah mendingan kalau nggak usah kawinin ya, lagi enak-enak ngobrol sama bini, lagi ngerayu-rayu, suruh berangkat perang. modus itu Pak, modus. Modus Nggak, itu standar. pertanyaannya Bang Abu. Itu katanya kan tadi dia bilang Bang, katanya dia tersenyum karena ngelihat sahabatnya dijemput sama bidadari. Tapi kan orang kulit hitam tuh dijemput kemana berarti Bang? Ke neraka. Gini. Di QS itu disebutin bidadari surga itu berdada besar, berpinggul lebar, ya, dan kulitnya begitu putih, nerawang sehingga tulang-tulangnya kelihatan, urat-uratnya kelihatan. Ya mirip foto ronsen lah Pak, kalau pernah lihat foto ronsen, ya kayak gitu. Nah kira-kira yang bentuknya seperti foto ronsen itu surga atau neraka?
Iya, Betul, kan itu mah di liang kubur, Pak. Mereka pasti ngeles karena surganya kan ada 2. Kalau Gini tadi ya, kalau menurut saya Pak, singkatnya sebenarnya jangan-jangan surganya Islam ini di ruang radiologi setiap rumah sakit, Pak. iya ada. Karena tembus pandang. Tembus pandang. Jadi setiap rumah sakit ada ruang radiologi. Situ mungkin ngumpul mereka situ. Oke, kalau tadi kan Nabi Sulaiman mengurung iblis kan? Mengurung iblis kan? Nah, sebelum itu Muhammad menangkap iblis. Tapi dilepasin lagi karena dia nggak enak sama Nabi Sulaiman. Bisa nangkap. Ada lagi nih. Coba saya videonya, Pak. Pak Lidaras, Nabi Sulaiman yang naik permadani membawa 600 kursi itu sama itu ada 600.000 Pak. Itu udah. Kita Ini nih dengerin. baru nih. Yang baru Dengerin. nih. Kita Yang dengerin. dibangga-banggakan pada zaman Nabi Sulaiman. Kita dengerin. Jin Ifrit. Jin yang dibangga-banggakan pada zaman Nabi Sulaiman. Ini jin Ifrit masuk ke masjid, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkap jin tersebut, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikat dia di dalam masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan dia keluar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Perhatikan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita contoh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tadinya mau ngikat, kemudian aku mau jadikan dia adalah tontonan bagi para sahabat, kemudian aku ingin jadikan dia apa? Mainan anak-anak kecil di kota Madinah. Tapi kata Rasulullah, tapi kenapa kata sahabat? Tapi saya jaga perasaan sahabat saya Nabi Sulaiman. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi Sulaiman pernah berdoa, Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang mana Ya itu, karena ini piaraannya Nabi Sulaiman, jadi nggak enak. Oh iya, Palidara, sorry Palidara. Itu si Bro Scott kayak belum tahu. Iblis yang suka nyabutin bulu dubur udah ketemu, Pak. Siapa namanya? Itu Oh si iya. D. Itu si D, bukan? Bukan, nih ada nama. Itu hadis atau dari mana cerita-cerita itu, Pak Lidara? Tahu? Nggak tahu, jangan nanya saya. Pak Lidara. Harusnya video ini Pak Lidara, harusnya untuk bukti waktu Pak MKC di pengadilan, kok nggak dikasih Pak Lidara gimana? Harusnya untuk bukti. Nih. Tugasnya. 1. As-sabru. Makhluk satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan, akan dibuatnya galau dan tidak sabar menerimanya. 2. Al-awar, bertugas di bidang tindak asusila. Cucu iblis inilah yang mengajak manusia melakukan seks bebas dengan lawan jenis. 3. As-saud, bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh Ini tukang nyebar hoax nih. As-saud. kedustaan. 4. Al-dasim, berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. 5. Al-zalabur, membuat para pedagang melakukan tindak penipuan dan kecurangan dalam bertransaksi. 6. Al-walhan, bertindak mengganggu urusan bersuci manusia. Setiap manusia dibuatnya ragu dan was-was saat berwudu. 7. Al-hanzab, anak iblis satu ini secara khusus ditugaskan untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Anak cucu Adam dibuatnya malas sholat, melanggar etika sholat, serta melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga sholatnya tidak khusyuk. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Assalamualaikum. Ini pelakunya nih, yang nyabutin bulu dubur nih. Itulah ceritanya. Bikin orang batal sholat nih, gara-gara dicabutin bulu duburnya nih. Lontak betul. Ya. Oke, my way, silakan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.